perlintasan kereta api dan petugas dinas perhubungan ini dikeroyok warga di pintu perlintasan Kiara Condong. Warga berteriak menghentikan perkelahian karena kereta akan lewat. Setelah kereta melintas, pengeroyokan kembali berlanjut. Pelaku adalah warga setempat yang keberatan dilarang melawan arus karena membahayakan pengguna jalan di persimpangan kereta api. Dua petugas terluka dibawa ke pos keamanan stasiun Kiara Condong untuk diberikan pertolongan pertama. Sudah putar balik, dia masih cekcok aja, nggak terima. Ini dia telepon teman-temannya, kita bubar. Beberapa menit kemudian datang 4 orang, terus ada rombongan motor. Seluruh pelaku yang langsung kabur setelah pengeroyokan diburu polisi. Apa kabar Anda pemirsa? Informasi kericuhan dari Bandung tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan kontroversi Menteri Risma yang memaksa tunarungu berbicara. Saya Latif Sregar. Unjuk rasa menolak pembangunan masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Warga menuding pembangunan masjid tanpa musyawarah bersama warga setempat dan dikhawatirkan mengajarkan paham yang menyesatkan. Suasana memanas saat ratusan warga Lombok Timur mendatangi kantor desa Membendaya, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Sambil berteriak, beberapa warga mengajak warga lainnya untuk masuk ke dalam kantor desa. Unjuk rasa ratusan warga ini digelar lantaran warga tidak diajak bermusyawarah dalam pembangunan masjid oleh sejumlah pihak. Yang paling membuat kami sakit hati sebenarnya adalah etikanya tidak ada. Kenapa ketika masuk ke wilayah kami untuk membuat sarana ibadah atau kegiatan apa dalam bentuk ini sebuah markas komunitas, kenapa nggak permisi dulu ke tokoh-tokoh kita? Dengan ini saya menyatakan bahwa melarang pembangunan masjid, musola dan semua kegiatan yang berkaitan dengan as-sunnah di desa BB di desa Membendaya. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dituntut. Penolakan warga terhadap pembangunan masjid yang dilakukan secara diam-diam dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran paham eksklusif dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Akibat unjuk rasa yang digelar, arus kendaraan di Jalan Raya Mamben menuju Labuan Lombok alami kemacetan panjang. Masa kemudian membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya di kantor desa. Sementara itu di Cirebon, unjuk rasa menolak pembubaran MUI digelar. Sambil membentangkan bendera khilafah berukuran besar, pengunjuk rasa berorasi di depan kantor DPRD Kota Cirebon. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ratusan massa yang tergabung dalam komunitas Cinta Nabi dan Syariah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, pendemo menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Pengunjuk rasa menilai upaya pembubaran MUI mencederai umat dan berdampak buruk bagi umat Islam. Dengan membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, pendemo berorasi menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Kota Cirebon. Masyarakat teman-teman atau ini udah pada gelisah nih, mau jadi apa ini kan nanti ke depan. Yang kasihan tuh anak cucu kita mau jadi apa, yang jadi korban nanti dalam pergaulan sehari-hari atau apa. Selain menolak pembubaran MUI, massa juga menolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dikeluarkan Mendikbud Ristek Dikti. Usai bertemu dengan DPRD Kota, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Dua kelompok warga di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara saling serang menggunakan senjata. Bentrokan terjadi akibat rebutan penggunaan lahan pelabuhan tanah tambang.
Saling serang dua kelompok menggunakan senjata tajam dan benda tumpul lainnya terjadi di pelabuhan milik PT KMR di Kecamatan Batu Putih, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk menghindari sasaran bentrokan, beberapa pekerja berlarian menyelamatkan diri. Beberapa warga berupaya melerai agar kedua kubu menghentikan bentrokan. Polisi yang tiba di lokasi usai terjadi bentrokan masih memeriksa sejumlah pihak. Pasca bentrokan, aktivitas penambangan berjalan normal. Banjir rob yang melanda pesisir Jakarta Utara merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan ibadah sholat Jumat terganggu karena sekitar masjid tergenang. Kawasan penjaringan tergenang air limpasan air laut yang naik karena pasang. Kawasan ini rutin jadi langganan banjir rob. Puluhan rumah di 2 RT Kampung Blok Empang menjadi kawasan paling parah. Banjir yang menjadi santapan rutin warga tak menghalangi kegiatan. Sholat Jumat tetap berlangsung meski warga harus menerobos genangan. Beruntung lokasi masjid lebih tinggi sehingga tidak tergenang dan tetap bisa dipakai untuk sholat Jumat. Menurut warga, banjir pada hari ini merupakan yang tertinggi dalam sepekan terakhir. Agak terjatuh, jadi lantai dasar itu ada kerendam air. Ya, jadi sholatnya di atas. Biasanya di bawah ya? Di bawah. Aktivitas Bapak gimana, Pak? Terganggu banget, Pak? Kalau aktivitas, ya kalau untuk di sini agak terganggu ya. Selain di Penjaringan, banjirop juga melanda pelabuhan Kali Adam. Genangan membuat pasar ditutup sehingga penghasilan warga menurun drastis. Diduga hilang konsentrasi akibat bot jatuh, sopir bus Transjakarta menabrak beton atas. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan iNews Prime hari ini. Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan pengiriman ganja lintas provinsi dari Sumatera Utara menuju Pulau Bali. Tersangka ditangkap saat menumpang angkutan di jalan lintas Sumatera, Desa Mompang Julu. Petugas terpaksa bertindak tegas karena tersangka mencoba berontak. Dari tangan pengedar, polisi menyita 1 kotak kardus berisi paket ganja kering seberat 5 kg. Dari pengakuan tersangka, ganja akan diedarkan ke Pulau Bali dengan harga 9 juta per kilogram. Rumah warga di permukiman padat penduduk di Kelurahan Karanglewe, Kecamatan Tamalan Reak, Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung dari lokasi rumah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga hingga merembet ke beberapa bangunan sekitar. 12 unit pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Sebuah bus Transjakarta rute Blok M Kota menabrak separator bus di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Bus alami kerusakan cukup parah di bagian depan dan bagian samping setelah menghantam beton pembatas jalan. Menurut keterangan, sopir bus kehilangan konsentrasi saat botol mineral miliknya terjatuh dan menimpa pedal gas. Akibat kecelakaan, arus kendaraan di Jalan Sudirman mengarah Hotel Indonesia alami kemacetan panjang. Ditreskrimum Polda Banten menggerebek lokasi prostitusi berkedok dan pijat di sebuah tempat di Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi polisi mendapati sejumlah pekerja wanita dan pengunjung. Dari 8 orang yang diperiksa, polisi menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan pemilik usaha panti dan seorang karyawan. Sejumlah barang bukti disita polisi dari lokasi penggerebekan. Tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 3 tahun penjara. Bang, saksi matanya gua, Bang. Saksi matanya gua. 2 pelaku pencurian sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga setelah menjalankan aksinya di kawasan Sumarekon, Bekasi. 2 pencuri motor ini tertangkap setelah dikejar warga yang menyaksikannya saat mencuri motor. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. 2 pencuri motor langsung digiring ke Polsek Bekasi Utara.